Umur berapa? 25. Istri? 24. 25. 25. Anak kemana? Anaknya 3. Paling besar 6 tahun. Nomor 2? 5. Yang terakhir 4 bulan. Yang berusaha siapa ini? Sama siapa? Temennya? Apa sama siapa? Tetangga kan? Apa kan? Kenal kamu? Enggak. Kamu taunya gimana? Di WA? HP-nya dia? Kamu baca? Terus? Oh, kayak dihapus. Kamu cemburu. Ditanya nggak ngaku, makanya kamu marah. Jadi kita bilang bahwa Kabupaten Nrekang ini adalah kabupaten yang teraman di antara kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Nrekang. Kasus kematian seorang wanita yang awalnya diduga bunuh diri di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, akhirnya terbongkar sebagai peristiwa pembunuhan keji. Hanya dalam waktu 3 hari, tim Satreskrim Polres Nrekang di bawah pimpinan Kapolres Nrekang AKBP Haribudianto SH SIK MH berhasil mengungkap dalang di balik kematian tersebut yang ternyata adalah suami korban sendiri berinisial YD. Peristiwa memilukan ini terjadi pada Sabtu 18 Oktober 2025 di Dusun Lintik, Desa Sumilan, Kecamatan Ala, Kabupaten Nrekang. Korban berinisial SY ditemukan tewas dalam posisi tergantung di kebun salak miliknya. Warga sekitar dan pihak keluarga awalnya meyakini korban mengakhiri hidupnya sendiri. Namun, insting tajam dan kejelian penyidik Polres Nrekang mulai menemukan sejumlah kejanggalan di lokasi kejadian. Kapolres Nrekang AKBP Haribudianto SH SIK MH dalam konferensi persnya mengungkap bahwa sejak awal posisi tubuh korban dan kondisi di sekitar TKP tidak sesuai dengan kasus gantung diri biasa. Kecamatan Awak yang berhubungan dengan awalnya gantung diri, namun setelah itu ada pertemuan lebih lanjut yang akan disampaikan oleh Bapak Kapolres Nrekang. Dengan ini kami persilakan. Alhamdulillah itu laporannya bunuh diri. Begitu kita cek di lapangan, ternyata ada sebab-sebabnya. Makanya kita dalami, hanya berdasarkan fakta-fakta di lapangan, kemudian hasil dari otopsi korban dan pengakuan yang diberikan oleh suami korban. Kebetulan di TKP bukan kebun yang bersangkutan, dia kebunnya orang di dekat sawah di sana. Tadinya dia mau melakukan menggunakan pisau yang bersangkutan tak udah. Akhirnya ada selang, makanya dia tarik dari selang. Misalnya SY itu istri daripada pelapor, ya, yaitu suaminya sendiri atas nama YD. Yang bersangkutan menikah sudah kurang lebih punya 3 anak, ya. Anaknya bayi 4 bulan, kebetulan pada saat kejadian diberikan kepada mertuanya. Kemudian berdasarkan dari gelar perkara dan fakta-fakta yang bersangkutan dipersangkakan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban, dan atau tindak pidana penganiayaan atau yang pembunuhan. Ya, jadi di pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, atau pasal itu pasal 340 KUHP itu pasal 3. Kita lapis pasalnya karena ini masih dalam bentuk keluarga
presidensialisnya pasal 340 karena ada perencanaan yang terjadi. Karena topiknya dia cemburu, melakukan pengumpulan kekerasan kepada istrinya, selanjutnya diselesaikan oleh yang bersangkutan. Maksimal mati untuk di 340-nya, semuanya 15 tahun. Yang bersangkutan untuk tersangka adalah sah suami istri, dilengkapi dengan surat nikah. Itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan. Nanti lebih detailnya terkait masalah teknis penyidikan nanti langsung pada pembahasan tersebut. Sejak awal kami melihat adanya kejanggalan dari posisi tubuh korban dan kondisi di sekitar TKP. Kami langsung perintahkan penyelidikan lebih mendalam agar penyebab kematian korban benar-benar terungkap, ujar Kapolres dalam keterangan persnya Selasa 21 Oktober 2025. Hasil kerja cepat dan profesional dari Unit 2 PPA Satreskrim Polres Nrekang membuahkan hasil luar biasa. Dalam waktu 3 hari, penyidik menemukan fakta mengejutkan. Korban SY ternyata bukan bunuh diri, melainkan korban pembunuhan yang dilakukan oleh suaminya sendiri, YD. Dari hasil autopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Sulsel, diketahui pelaku berusaha menyiasati perbuatannya agar tampak seperti gantung diri dengan cara menggantung tubuh korban menggunakan selang setelah sebelumnya melakukan penganiayaan berat. Motif pembunuhan dipicu kecemburuan dan dendam pribadi, di mana pelaku menuduh istrinya berselingkuh dan bahkan menuduh telah mengguna-guna dirinya. Kapolres Nrekang menegaskan bahwa kebohongan pelaku akhirnya terungkap melalui barang bukti di TKP, hasil otopsi, serta keterangan saksi-saksi. Tersangka YD pun akhirnya mengakui seluruh perbuatannya. Kasat Reskrim Ibtu Herman, SH, menambahkan bahwa pengungkapan ini adalah hasil kerja sinergis antara penyidik, unit identifikasi dan dukungan penuh pimpinan. Kami telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, serta pemeriksaan visum et repertum. Semua alat bukti sudah cukup kuat untuk menjerat pelaku, tegasnya. Pelaku kini resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 44 ayat 3 UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, serta pasal 340 KUHP, Jungjo pasal 338 KUHP, Jungjo pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Keberhasilan Polres Nrekang mengungkap misteri kematian yang semula diduga bunuh diri ini menjadi bukti nyata bahwa Polri bekerja cepat, cermat dan profesional dalam melayani masyarakat. Di bawah kepimpinan AKBP Hari Budianto, Polres Nrekang menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat. Ini pun kami sampaikan kepada seluruh jajaran, terutama di beberapa Dimas, agar selalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat, baik melalui WA grup desa, ya, apabila ada suatu permasalahan dalam keluarga, kami selalu mengimbau kepada seluruh instansi yang terkait, baik desa, pemerintah, kemudian di Babin, Pak Polsek, agar terus mengimbau kepada masyarakat, ya, tentunya di wilayah Kabupaten Nrekang. Dan tentunya saya mengajak seluruh rekan saya sekalian, ayo kita sama-sama jaga wilayah Kabupaten Nrekang ini tetap kondusif seperti yang dulu kita sudah bilang bahwa Kabupaten Nrekang ini adalah kabupaten yang teraman di antara kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Itu saja perlu kami sampaikan. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Untuk lebih teknis lengkapnya langsung lanjut Pak Kasat Reskrim. Ombas, Melo TV News melaporkan langsung dari Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Melo TV News, suara daerah menembus fakta.